لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah ya sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di hari Rabu sore seperti biasa membahas kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk kepada hadis yang ke-30. Silakan dibaca. Mana ayat? So, yang ridho aja, yang ridho, yang ikhlas. Terjemah. Ya. Hadis yang ke-30, An Abi Tha'labah Al-Hushani. Dari Abi Tha'labah Al-Hushani, namanya Jurthum bin Nashir. Semoga Allah meridai kepadanya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraidha. Sesungguhnya Allah telah mempardukan hal-hal yang fardu, mewajibkan hal-hal yang wajib. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kalian melalaikannya, menyia-nyiakannya. Wa hadda hududan, dan dia telah membatasi, memberikan batasan, membikin hudud, batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Wa harrama asya'a, dan dia telah mengharamkan beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan dia meninggalkan dari beberapa perkara. Rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat kasih sayang kepada kalian. Ghaira nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabhatsu anha, maka janganlah kalian membahas tentangnya, jangan mencari-carinya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan yang lainnya. Hadis ini adalah termasuk dari hadis al-usul al-azimah, pokok-pokok yang agung, ya. Pokok-pokok yang agung, yang merupakan pokok beberapa perkara yang merujuk kepadanya, ya, merujuk kepadanya. Berkata Abu Bakar Ibnu As-Sam'ani, hadis ini adalah aslun kabirun min usuliddin, pokok yang besar, pokok yang utama dalam usuluddin, pokok-pokok agama. Dia mengatakan, faman amila bihadzal hadithi, barang siapa yang mengamalkan hadis ini,
faqad hajaz sawaba wa aminal iqab, maka sungguh dia telah akan mendapatkan pahala dan selamat dari siksaan. Li'anna man addal faraidha, karena barang siapa yang menunaikan hal-hal yang fardu, hal-hal yang wajib, ya. Sebagian membedakan antara fardu dan wajib. Fardu itu sebagian ulama mengatakan bahwasanya lebih wajib dari hal yang wajib. Dan lafaz fardu sedikit dalam Al-Qur'an. Sebagian mengatakan bahwasanya yang namanya fardu adalah sesuatu yang diwajibkan di dalam Al-Quran. Sesuatu yang wajib yang bukan di dalam Al-Quran. Gitu. Antara fardu dan wajib. Karena semuanya barang siapa yang melaksanakan hal-hal yang fardu dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, kemudian wawaqafa indal hudud, dan berhenti, ya, berhenti dalam batasan-batasan hudud, batasan-batasan Allah, dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak dibahas, tidak dijelaskan, gitu ya. Diam, maka sungguh dia telah menunaikan bermacam-macam keutamaan dan telah menunaikan hak-hak agama. Karena syariat-syariat tidak akan keluar dari macam-macam yang disebutkan ini. Apakah itu wajib? Apakah itu haram? Apakah itu perkara yang tidak disebutkan halal dan haramnya, haram dan wajibnya, gitu. Itu aja. Adapun al-faraid tadi, hal-hal yang fardu, maka apa-apa yang Allah fardukan atas hamba-hambanya dan Allah mestikan, wajibkan untuk melaksanakannya. Seperti apa? Seperti sholat. Ya, itu adalah fardu, maka disebut salat fardu. Zakat, ya, ada zakat fardu, ada zakat yang sunnah. Saum fardu, saum wajib. Haji juga, haji adalah sesuatu yang fardu, yang wajib. Adapun yang diharamkan, maka sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya, jaga. Dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mendekatinya pun dilarang. Ya. Mendekatinya pun dilarang. Melanggarnya apalagi. Ya, dari larangan-larangan Allah. Melaksanakan sesuatu yang diharamkan itu adalah dilarang. Adapun hudud-hudud Allah, batasan-batasan Allah adalah sesuatu yang Allah larang dari melampauinya. Sudah ada batasan, dilampaui oleh dia. Maka maksud dari hadis ini secara keseluruhan, apa-apa yang Allah izinkan, ya, apa-apa yang Allah izinkan untuk melakukannya, sama saja apakah itu adalah merupakan sesuatu dengan cara mewajibkan, apakah itu adalah suatu yang nadab atau mandub atau sunnah, anjuran, atau itu adalah sesuatu yang dibolehkan, Allah izinkan. Jadi kalau Allah mengizinkan, imma itu adalah wajib, imma itu adalah mandub, sunnah, dianjurkan, atau itu adalah dibolehkan, gitu ya. Dan melampauinya maksudnya adalah melampaui dengan melakukan sesuatu perkara yang diharamkan kepada kita semua. Ya. Kadang yang disebutkan al-hudud, batasan-batasan, nah, yakni batasan Allah, yang dimaksud juga itu adalah keharuman itu sendiri. Ya, keharuman itu sendiri. Batasan Allah adalah batasan yang diharamkan itu. Ya, maka di sini dikatakan kadang di dalam suatu ayat, janganlah engkau mendekati batasan-batasan Allah. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Itu adalah batasan-batasan Allah, hudud-hudud Allah, fala taqrabuha. Janganlah engkau mendekatinya. Ya. Seperti misalkan zina.
Zina itu haram. Berarti Allah telah membatasinya. Itu adalah batasan Allah. Maka fala taqrabuha, jangan mendekati. Ya, jangan mendekati perkara-perkara zina. Bukan zinanya itu sendiri, bahkan mendekatinya, ya, itu sudah tidak boleh. Ya, perkara-perkara yang mendekati kepada zina itu tidak boleh. Jangan mendekatinya. Berkholwat, berdua-duaan, ya, menggoda wanita, itu mendekat kepada zina. Menyapa duluan, ya, seperti itu. Memegang, menyentuh, wah, seperti itu. Melihat, seperti itu, ya. Itu adalah sesuatu yang mendekati kepada zina. Maka fala taqrabuha, hal-hal itu adalah sesuatu yang mendekati kepada zina, ya. Apalagi melakukannya, ya, mendekatinya sudah tidak dibolehkan. Ya, supaya tidak terjadi apa? Supaya tidak terjadi perzinaan itu. Itu hudud, ya, di antara contoh hudud Allah, ya. Kemudian kadang disebutkan al-uqubah, siksaan, hukuman, ya, dari pelanggaran yang diharamkan tadi, yaitu melanggar hudud Allah, melanggar had gitu, ya. Seperti misalkan hudud atau had diistilahkan misalkan haddud zina, had pidana zina, ya. Apa hukumannya, ukubahnya? Di apa? Dicambuk, ya, dicambuk 100 kali. Yang belum menikah. Atau yang sudah menikah dirajam. Gimana dirajam itu? Dikubur, badan semuanya, disisakan kepalanya di permukaan tanah, kemudian ditimpukin dengan batu, kira-kira segede gini. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Kalau pakai batu besar sekali nimpuk langsung mati. Kalau terlalu kecil, lama matinya. Jadi yang sedang, seperti itu. Itu yang sudah menikah. Yang selingkuh, yang punya suami, dia berzina. Yang sudah punya istri, dia berzina. Ya, yang itu hukumannya. Seperti itu. Itu hudud, itu had namanya. Haduz zina. Yang belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dari perbuatan zina. Ya. Hukumannya Islam keras sekali. Hadus sariqah. Had adalah mufrad dari hudud. Had pidana, hukuman. Had itu kadang-kadang diartikan dengan hukuman. Hukuman dari sariqah, mencuri, ya. Dalam batas tertentu, nilai tertentu, dipotong tangannya, gitu, ya. Dipotong tangannya. Had syurbil khamri. Hukuman karena minum khamar, ya, alkohol yang memabukkan. Ya, 80 kali cambukan. Mau kalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dari hal itu, ya. Ini ma'ruf. Dinamai dengan hudud atau had, ya. Yang dipahami dengan apa? Hukuman, siksaan. Jadi kadang hudud disebut dengan batasan-batasan Allah atau keharaman Allah, kadang juga hukuman. Adapun sesuatu yang Allah diam, tinggalkan, tidak disebutkan hukum halalnya, tidak disebutkan wajibnya, tidak disebutkan haramnya, maka itu sesuatu yang ma'afun, sesuatu yang dimaafkan. Tidak ada halangan, tidak ada dosa untuk melakukannya. Kalau tidak dibahas, tidak disebutkan haram, tidak disebutkan wajib, tidak apa-apa, ya.
Maka fala tabhasu anha, ya, janganlah membahasnya, tadi dikatakan jangan mencari-carinya, yang menunjukkan dalam apa namanya di sini adalah larangan dari membahas itu adalah perkara-perkara yang gaib, yang bersifat khobar, ya, yang kita diperintahkan untuk beriman. Pokoknya terdengar masalah khobar, perkara-perkara yang gaib, jangan mencari-cari, yang penting iman, gitu ya. Jangan mencari-cari tata caranya, bagaimananya, gitu ya. Kadang-kadang kalau membahas-bahas akan menjadi kebingungan, ya. Kalau dicari-cari yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, ya, kadang-kadang bisa menjadikan dia itu mendustakan. Masa dipikir-pikir mustahil, ya gitu ya, yang gaib-gaib. Ya, makanya nantinya apa? Nantinya kalian akan mendustakan. Ya, ya. Pokoknya imani. Misalkan ada hadis tentang orang yang bermaksiat di malam hari, main musik, lagu, mabuk-mabukan, berzina, kemudian Allah rubah jadi muka babi atau muka monyet. Untuk pikir, masa iya sih orang lagi ini berubah? Misalkan. Yang sepenting apa? Imani, ya. Imani, seperti itu. Jangan cari-cari, ya, jangan bahas-bahas. Gimana, jangan. Ya. Nanti malah ada keraguan. Dalam Sahih Muslim dikatakan dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalun nas yas'aluna, tidak henti-hentinya orang bertanya, hatta yuqal, hingga dikatakan hadallah. Ini adalah Allah khalaqal khalqa, yang telah menciptakan makhluk-makhluk. Kemudian dia bertanya-tanya, Allah yang telah menciptakan makhluk. Iman? Iman. Tapi orang-orang bertanya-tanya, ada yang seperti itu. Lalu siapa? Pamana khalaqallah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Ya. Lalu siapa yang menciptakan? Maka kalau ada pikiran seperti itu, ya, di dalam hati kita bertanya-tanya seperti itu, maka kita katakan amantu billah, aku beriman kepada aku. Udah, kelas. Jangan dipikir terus, ya, seperti itu. Jadi dikatakan oleh Ishaq bin Rohawai, la yajuzu tafakkuru fil khaliq. Tidak boleh bertafakur tentang al-khaliq, pencipta, gitu ya. Tetapi yang boleh bagi seorang hamba yaitu bertafakur tentang makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, alam ini. Makhluk-makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terdengar, yang terlihat. Seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa imin syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dalam surat Al-Isra ayat 44. Tidaklah sesuatu melainkan bertasbih dan bertahmid. Tidak ada sesuatu pun yang ada di sini, ya, di alam ini, kecuali dia bertasbih dan bertahmid. Ini dalam surat Al-Isra ayat 44. Apa sikap kita mendengar ayat ini? Tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Allah kecuali bertasbih dan bertahmid. Ada meja, bertasbih. Batu, bertasbih. Bangunan, bertasbih. Kerikil, bertasbih. Semuanya. Kita iman saja. Lalu jangan bertanya-tanya, gimana tasbihnya? Kalau kita mengucapkan subhanallah, terus tanah, rumput, ini segala macam bertasbih. Jangan tanya-tanya, cari-cari seperti itu. Pokoknya apa? Beriman, ya, beriman. Beriman saja apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sesuatu yang
syariat diam atasnya. Yang syariat diam atasnya, gimana? Tidak disebutkan halal dan haram, ya, maka jangan mencari-cari. Ya, seperti itu. Sesuatu yang bersifat khobar, ya, yang bersifat khobar ghaibi, yang bersifat khobar ghaibi, maka juga jangan mencari-cari kaifiatnya. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan keagungan Rabb Subhanahu wa taala yang menjadikan syariat ini syariat yang sempurna, syariat yang agung. Dan disebutkan di dalam syariat ini, dijelaskan dalam syariat itu ada al-faraid. Apa al-faraid itu? Sesuatu yang wajib-wajib. Ada juga al-hudud, batasan-batasan Allah. Ada sesuatu yang halal atau ada sesuatu yang haram. Kemudian hadis ini memberikan faedah kepada kita pentingnya mengetahui tentang al-faraid. Apa al-faraid itu? Sesuatu yang wajib-wajib, ya. Dan wajibnya kita menegakkan sesuatu yang wajib tersebut dan tidak melalaikannya. Kita perlu mengetahui, mengilmui apa sih yang wajib-wajib itu, sehingga kita tidak termasuk orang yang melalaikan. Ya. Dan perkara yang fardu atau yang wajib itu adalah perkara yang paling Allah cintai. Ya, yang paling Allah cintai adalah perkara yang fardu. Ya. Salat asar yang tadi, yang antum melakukan tadi, dibandingkan dengan qabla asar, ada qabla asar? Ada. Dikatakan ada 4 rakaat, ya. Maka yang paling dicintai adalah asarnya, ya. Asarnya yang paling dicintai, ya. Tetapi kalau seorang hamba tidak melepaskan dari sesuatu yang sunnah, misalkan qabla asar, maka Allah lebih mencintainya lagi sehingga orang tersebut terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau melebihi dari sesuatu yang fardu, ya, melakukannya. Kemudian hadis ini menunjukkan juga pentingnya mengetahui ma'rifat, mengetahui hudud, batasan-batasan hukum dan hukum-hukum syariat, dan juga berhenti pada perkara yang tidak dijelaskan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tilka hududullah fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, hudud-hudud Allah, maka janganlah kalian mendekati. Wa tilka hududullah dalam ayat lain, dan itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Barang siapa yang melanggar, melampaui batasan Allah, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maksiat kan menzalimi diri sendiri. Ya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwasanya haramnya melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah haramkan, dan wajib mengagungkannya. Mengagungkan sesuatu yang diharamkan tersebut, artinya tidak melanggarnya. Ya. Dan yang selanjutnya bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya sempurnanya syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang. Allah telah menyempurnakan. Ada yang sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang haram, ada sesuatu yang diam darinya. Ini suatu hal yang sempurna. Ya, dalam surat Al-Maidah dikatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku paripurnakan atas kalian nikmatku, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Kemudian hadis ini memberikan faidah kepada kita adalah menafikan sifat lupa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa itu tidak layak.
bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukan lupa, bukan terlewat sesuatu tidak dikatakan ini halal, ini haram. Tetapi sengaja Allah diam dari hal itu. Sengaja Allah tidak sebutkan masalah itu. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tidaklah keadaan Rabbmu itu nasiya, yaitu lupa, tidak. Ya. Dan ini menunjukkan hadis ini menunjukkan pentingnya mentarbiyah, mendidik, ya, mendidik tentang hudud-hudud Allah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Di sana sesuatu yang haram, kalian jangan melanggarnya. Ini adalah suatu yang halal, kalian boleh melakukannya, gitu. Dan tentang tarbiyah, tentang hudud-hudud Allah ini mempunyai pengaruh penting dalam keistiqomahan seseorang, ya, dalam keistiqomahan seseorang. Ya. Juga hadis ini memberikan faidah kepada kita larangan dari mencari-cari tahu secara berlebihan dalam bertanya. Ya. Ya, seperti tadi bertanya apa? Allah telah menciptakan makhluk. Lalu yang berlebihan bertanya, lalu siapa yang menciptakan Allah? Itu kan terlalu berlebihan, ya, dalam bertanya. Ya, terlalu berlebihan. Dan juga hadis ini memberikan faedah kepada kita besarnya dosa orang yang menyebabkan dikarenakan pertanyaan tersebut menjadi dia ribet sendiri. Gara-gara dia bertanya, sesuatu itu menjadi haram dikarenakan bertanya. Dan ini berlaku ketika waktu itu. Waktu Al-Quran masih apa? Masih turun. Ya, masih turun. Inna a'dhamal muslimina jurman, sesungguhnya yang paling dosa bagi kaum muslimin man sa'ala an syai'in lam yuharrim, orang yang bertanya tentang sesuatu yang tadinya mah tidak diharamkan, ya, tidak diharamkan, fahurima min ajli mas'alatahu, maka kemudian diharamkan karena bertanya. Ini seburuk-buruk atau sebesar-besarnya dosa. Tapi ini berlaku kapan? Dulu ketika masih turun wahyu. Adapun sekarang apakah kita tidak bertanya? Ya, jangan bertanya. Nanti yang ditanyakan jadi diharam. Misalkan dia nggak bertanya, kita tidak. Nah, sekarang tanya sejelas-jelasnya. Tetapi jangan sesuatu yang berlebihan. Ya. Berlebihan, tanya sejelas-jelasnya. Sesuatu yang tidak jelas halal dan haramnya, maka tanya. Nemu uang Ustadz saya gitu. Ini ragu. Ini boleh atau enggak dijajanin? Nah, gitu. Ini tanyakan. Karena nanti antum terganggu terus. Kalau antum masih peduli dengan agama. Tapi kalau orang yang tidak peduli dengan agama, gak peduli haram halal, itu mah tuh apa bedanya antum santri dengan yang bukan? Ya, kalau perhatian kepada agama, suatu yang ragu, tanyakan halal atau haram. Ya, halal atau haram. Jadi dan kita harus berhati-hati apapun perkara-perkara yang haram. Berhati-hati apapun sesuatu yang perbuatan kita zalim enggak terhadap orang, ya, zalim enggak terhadap orang. Demikian di antara faedah pendidikan tarbiyah juga kepada kita semua yang bisa diambil dari hadis ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Jelas? Paham? Ditutup dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.